Alangkah baiknya kita berdoa agar dapat kemudahan dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Zidni ilman
komponen. Tapi yang akan kita perlukan untuk materi hari ini adalah sifat ini. Misalnya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3, itu berarti pangkatnya ditambah. Kalau bilangan basisnya sama, berarti pangkatnya ditambah. Itu 2 kali 2 pangkat 1 ditambah 3. Jadinya 2 pangkat 4. Ini tinggal cari. Ini 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 16. Nah, berarti sifat yang akan kita pakai adalah misalnya ada bilangan A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Udah paham? Oke, kalau paham, kita lanjut lagi. Ini. Nah, kemudian barisan aritmatika. Siapa yang masih ingat barisan aritmatika? Apa itu barisan aritmatika? Di sini sudah ada ciri-ciri daripada barisan aritmatika. Dimana yang pertama, perbedaan antara setiap suku dia memiliki selalu sama, artinya nilai bedanya sama. Kemudian biasanya dia ada polanya itu penjumlahan dan pengulangan. Dia agak bingung. Misalnya saya buat ini 2,4, 6,8. Ini seterusnya berapa sekarang? 10. Nanti polanya gimana? Ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya ditambah 2. Ini disebut dengan barisan aritmatika. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Barisan aritmatika itu dia barisan apa namanya ya, polanya itu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Oke, kemudian ada rumusnya. Ini rumusnya juga sudah kita pelajari. Nah, ini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Kemudian materi selanjutnya ini tentang deret aritmatika. Kalau deret aritmatika itu berarti jumlah suku-sukunya. Nah, ini misalnya kan ini barisan aritmatika. Kalau deret itu berarti ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 jumlah suku-sukunya. Ya, rumusnya yaitu SN sama dengan setengah N kali 2 A tambah N kurang 1 kali B. Udah jelas semuanya? Ini materi prasyarat yang harus dikuasai agar nanti materi pokok kita dapat terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, hari ini setelah nanti terjadi proses pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama dapat menyebutkan pengertian daripada barisan geometri. Yang kedua, kalian dapat menemukan rumus suku keren dari barisan geometri. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari deret geometri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menemukan rumus jumlah n suku pertama pada suatu deret geometri. Sudah jelas? Itu tujuan pembelajaran kita. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini. Kira-kira untuk barisan dan deret, kita harusnya kan itu suatu ilmu dalam matematika. Pasti orang sering kita dengar salah, buat apa belajar matematika? Memang ada gunanya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa barisan dan deret geometri ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sangat sering kita dengar. Yang pertama, di sini ada tentang perhitungan ekonomi keuangan. Ini misalnya kalian pernah dengar orang yang ambil kredit? Pernah? Misalnya kita mengambil kredit di bank nih, dalam jumlah 30 juta, di mana setiap bulan misalnya kita dituntut untuk harus membayar 700.000. Di bulan selanjutnya juga segitu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi daripada deret dan barisan geometri. Ini udah kaitannya. Terus apa lagi? Di sini ada perhitungan biologi. Jadi salah satunya kita dapat memprediksi pertumbuhan daripada bakteri. Misalnya suatu bakteri dia dapat mengulang diri dalam 1 menit itu menjadi 2. Berarti dalam 2 menit menjadi dia 1 menit 2. Berarti kalau 2 menit menjadi 4 dan seterusnya. Itu membentuk barisan geometri. Kemudian juga ada dalam desain dan arsitektur, di mana di sini banyak digunakan dalam video game untuk membuat grafik yang kompleks dan juga ada dalam dunia 3D. Kemudian terakhir tentang pertumbuhan populasi. Jadi di sini kita dapat menghitung dan juga memprediksi pertumbuhan dari suatu wilayah ataupun kelompok masyarakat. Dia tidak terlalu membludak atau sedikit, ya. Sudah jelas? Jelas.
Oke, masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti kita ice breaking dulu ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku bicara akhirnya mendengarkan. Siap. Oke, siap semua? Siap. Masuk ke pembelajaran inti kita. Jadi di sini kalian sudah terbagi dalam 4 kelompok ya. Dalam 4 kelompok. Sekarang ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, ini ada LKPD. Oke, untuk kelompok. Tunggu dulu. Ini kelompok berapa nih? Kita tentukan dulu. Kelompok satu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Tulis nanti nama kelompoknya masing-masing. Nah, tulis nama anggota kelompok juga. Dan silakan cepat. Untuk isi kelompok 1, 2, 3, 4. Terus tulis nama kelompok. Jadi dalam LKPD ini nanti ada kegiatan di mana kalian diperlukan untuk lihat atau ini. Udah tulis nama pokok. Nah, kalau sudah, pertama ini ada instruksi sedikit. Ini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Semua kegiatan yang ada dalam LKPD dilengkapi ya, dilengkapi. Kemudian nanti akan diundi. Ada 2 kelompok yang akan tampil. Yang satu mempresentasikan kegiatan 1, yang kedua mempresentasikan kegiatan 2. Jadi yang tidak tampil di mana, yang tidak tampil itu wajib partisipasi secara aktif ya. Mau bertanya, menanggapi, biar semuanya dapat dinilai. Karena itu termasuk dalam penilaian. Jelas semuanya? Kalau nanti ada pertanyaan, silakan dipanggil lagi ibu ya. Silakan dikerjakan. Silakan dimasukkan yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Jadi di sini ini ada masalah. Kak perhatikan dulu masalah ini. Di sini yang pertama menghitung jumlah bakteri yang mengolah diri dengan pola
dia apa namanya rasionya itu adalah 2. Berarti dia perkalian. Itu disebut dengan barisan geometri. Nah, di sini mau tanya, kalau misalnya kita disuruh menentukan berapa jumlah bakteri pada menit yang ke misalnya menit ke-15. Kalian masih sanggup? Masih tahu? Masih tahu kan? Masih bisa dihitung secara manual. Tapi kalau misalnya ditanya pada menit ke-120, masih sanggup pada itu? Kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan supaya pakai rumus? Kemudian yang kedua juga seperti itu. Misalnya ada tabungan bank, misalnya kita menabung hari ini 10.000, besok 20, ditingkatkan 2 kali lipat. Kalau misalnya nanti disuruh jumlahkan berapa total tabungan kita, kalau misalnya masih 10 hari kita masih sanggup kan? Tapi kalau misalnya kita disuruh menjumlahkan dalam 5 tahun, masih sanggup? Enggak kan? Jadi kita harus pakai rumus. Nah, ini akan kita dapatkan rumus barisan geometri dan deret geometri itu dari pengerjaan LKPD yang akan kalian lakukan, ya. Jadi nanti yang dikerjakan di LKPD adalah untuk menemukan rumus-rumus tersebut. Oke, paham? Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Barisan geometri itu dibuat dari apa aja? Kira-kira apa ya? Ini sama, maksudnya apa sama? Sama ya. Sama berapa? Berapa rasionya? Ini coba lihat polanya. Itu kalian 3, apa 3? Coba buka sebelah sana. Oh yang ini. Yang tabel tuh. Yang tabel
kan? Ini diisi, ini berarti 2,4 itu barisannya 2,4,8,16 dan seterusnya. Coba diisi di sini. Ini dari sini mana? Ya, buat itu yang kalian dapat berdasarkan dari lipat ini tadi. Pertama lipatan pertama dapat 2, lipat lagi dapat 4 kali 2,4 barisan ini. Boleh juga dia sama. Tapi dikali ya, polanya ya. Coba baca pertanyaan yang di sini baca. Apakah jawabannya sama? Berapa rasionya? Rasio itu sama. Ini. Jangan dua rasionya ya. Oke, sekarang coba dengan bahasa kalian. Barisan geometrik apa? Itu barisan geometrik ini. Barisan geometrik barisan ya. Nah, kalau matematika tadi dia ditambah kurang. Kali ini dengan bilangan yang sama. Kali ini dengan coba dengan bahasa kalian. Jadi ini ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, kalian boleh lihat referensi di buku paket atau di internet juga boleh. Tanya dengan itu juga boleh, ya. Yang penting diskusi dalam satu kelompok tetap berjalan. Tidak apa nanya. Pakai pertanyaan dari buku 1 juga boleh. 4
Ini ditambahkan dengan A ya. Satu sama dengan apa? A. Ya. Kita berbanyak pakai A ya. A nanti sama dengan 3. Buku yang paling panjangnya berapa? 6. Kalau sampai beres itu namanya SN. Berarti ini apa? Kalau 6 ini apa? N-nya sama dengan mulai ke 6. Nah, tulis N dengan 6. Ini baru jadi yang tadi cerita nilai rasionya. Pakai N sama dengan 4. Ya maaf, ini kan yang di mana ya yang panjang. Sebenarnya apa rumusnya tadi? Tulis dulu rumusnya. Masukkan nilai yang diketahui. Ini 2 nih mana? Hah? Ini dari diskusi kelompok masing-masing ya. 2 ini pada di kalau kita bawa, misalnya kita mau bilangkan 3, berarti 2 sisi itu sama-sama dibagi. Coba putar dulu, putar posisi senana dulu. 3 tadi ya. Cara pangkat 6 sama dengan ini biar hilang sedikit tapi dengan dibagi dengan ini sama-sama dibagi 3 kan? Sebelah sini kalau dibagi 3 bilangnya 3-nya di R pangkat 2 baik R pangkat 5. Ini R-nya mana? Itu belum dapat. Yang di sini dari dalam R saja kan? Belum. Itu R5. Coba kalian. Komen. Dipakar kali dengan 5, kira-kira dapat 2. Angka berapa yang dipakatkan dengan 5 hasilnya adalah 32. Coba. Itu kembalinya ke eksponen. Dia harus dipakatkan dengan 5. Jadi angka berapa? Misalnya 3 pangkat 5, dapat nggak 2? Ya, 2. 2. Berarti 2 pangkat. Jadi 2 kali 5. 2 pangkat 5. Karena ini sama. Ini R-nya 11.
Kalau udah dapatnya, ini bisa di. Tapi kalau deret, dia yang disuruh cari. Dapat dari. Yang ini gimana? Kalian ngomong kan sebentar. Kemudian yang pertanyaannya adalah ada sebuah kita ini tentang bagian. Nanti kalau di bagian dia ada dua, tiga, empat, lima, enam. Itu sama dengan berarti n-nya sama dengan 6. Tulis tidak kalau ini kita. Nah, tulis di sini. Di sini apa diketahui n-nya sama dengan yang berapa ya. Terus dibilang sisi apa yang paling pendek. Kalau yang paling pendek dia berarti berapa? 4 sama pertama tadi dinamakan kan? Berarti A-nya sama dengan 3. Terus apa lagi ya? Yang paling panjang 9 dengan 6. Kita nggak tahu yang paling panjang. N, kemudian
Mana Bapak yang siap? Kami mau bertanya Ibu. Siap. Mau bertanya Ibu. Sudah bertanya. Ini dokter ya. Ini udah kelihatan kan? Ini bisa dipegang. Oke, coba semuanya siap? Ya. Yang mana yang belum? Satu kelompok. Ini kelompok berapa lagi? Keempat udah siap? Oke. Tunggu. Ini nggak perlu kan? Kelompok di belakang dah.
Ini satu, ya. Berarti kalau satu, ini presentasi kelompok pertama,
Oke, yang udah siap silakan tempel tombol ini dulu ya. Sudah siap? Silakan. Mau apa nih? Tempel di tombol ini saja biar nanti. Ya, ini tombol yang jadi nggak ada ini. Tempel di sini. Nanti yang nggak presentasi, kalian wajib untuk menanggapi biar dapat nilai juga ya. Ya. Ada di sini ya, perwakilannya siapa yang akan berpresentasi. Udah, silakan. Oke, silakan mulai perhatikan kelompok satu akan mempresentasikan. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan untuk kegiatan 1.1. Nah, untuk yang A, jawabannya itu kan perlipatan dari 2,4, 8,16. Itu setiap kelipatan itu sama atau tetap di 2 kali 2 kali 2. Untuk yang B itu rasionya sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Karena di setiap dua suku ini dikali 2. Dari suku 1 ke suku 2 itu dikali 2 dan seterusnya. Untuk yang D, pola ke 1 atau U ke 1. U1 suku 1. U1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. Pangkat 0 karena dari sini 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk pola suku kedua, U2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1. Pangkat 1 itu ya dari pengurangan pangkat di belakangnya 2 kali 1.
2 kali 2 sama dengan 4. Untuk pola ketiga atau suku ketiga, U3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Pola keempat atau suku keempat, U4 sama dengan 2 kali 2 4 kurang pangkat 4 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 2 kali 8 sama dengan 16. Untuk pola ke-10, cara-caranya U10 sama dengan 2 kali 2 dipangkatkan 10 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 9 sama dengan 2 kali 512 sama dengan 1024. Untuk rumusnya, yang ini UN sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 1. 2 ini ialah jumlah suku pertama. Suku pertama itu bisa ditaruh A. Dan untuk keduanya 2 pangkat N kurang 1 itu rasionya atau R kecil. Yang N ini jumlah suku banyaknya. Oke, gimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ada yang kurang jelas? Mau ditanyakan? Silakan. Kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4. Adakah 2, 3? Ada? Paham semua? Paham? Kelompok lain gimana? Berdapat rumusnya sama nggak? Sama. Jadi rumus dari apa? Itu dapatnya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada boleh tutup. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf karena ini kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya. Silakan kelompok 4 duduk kembali. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 ya. Silakan.
2. Jawabannya SN dikurang SN kali R. Sama dengan A tambah AR tambah AR pangkat 2 ditambah AR N pangkat N kurang 1 dikurang AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah SN dikurang SN kali R sama dengan A dikurang AR pangkat N. Persamaan ketiga. Yang keempat, faktorkan persamaan ketiga. Jawabannya SN dikurang SN kali R sama dengan A dikurang AR pangkat N. SN 1 kurang R sama dengan A 1 kurang R pangkat N. Persamaan keempat. Yang kelima, bagi dua sisi dengan 1 kurang R. SN 1 kurang R sama dengan A 1 kurang R pangkat ke N per 1 kurang R SN A 4 SN A 1 kurang RH N dibagi per 1 kurang R. Jadi rumus jumlahan suku pertama dan deret geometri yaitu SN sama dengan A 1 kurang Rn per 1 kurang R. Berlaku jika R tidak sama dengan 1, di mana A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio barisan, N sama dengan jumlah suku yang dijumlahkan. Adapun deret geometri adalah barisan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Demikian dari kami. Ada yang bertanya? Soal mau bertanya. Silahkan. Jadi untuk persamaan 3, 2 dan 1 itu kan ada titik-titik. Cara mengisi titik-titik itu bagaimana? Kan itu mencari suku. Nah, itu persamaan 3, 2 dan 1. Cara mengisinya gimana? Memakaikan rumus apa? Jawab ya, apa jawabnya? Pakai rumus apa? Pertanyaan itu. Ya, cara carinya gimana? Coba caranya gimana? Yang pakai rumus apa? Rumus baik, pertanyaan kalian yang saya jawab. Rumusnya SN sama dengan A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jelas atau ada lagi yang ditanyakan? Bisa kasih contohnya gimana? Untuk soal persamaan nomor 1 gimana? Kami belum paham. Kelompok lain ada tanggapan? Mana? Yang ditanyakan yang mana? Yang ini ya? Iya. Mana baru ya? Begini ya? Di depan ya. Jadi yang ini bukan sebentar ya, tapi maksudnya di sini lihat. U1, U2, U3. Ini titik-titik maksudnya ada U3 ada lagi, ada sambungannya. Ya. Karena di sini tujuan kita adalah mencari rumusnya. Ya, jadi itu tidak perlu diisi. Tidak perlu pakai rumus apa-apa. Oke, jelas? Mana yang lain ada tanggapan? Ada. Silakan ditutup kalau tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan sebentar. Sudah, alhamdulillah ya. Kita sudah mengerjakan di kegiatan 1.1. Kita sudah dapat rumus deret barisan geometri adalah N sama dengan A kalian pangkat N kurang 1. Sedangkan rumus dari deret ini, deret
ini namanya. Berarti akan dipukul ya ke sini. Barisan geometri adalah
rumusnya. Misalnya ada 10 nih, tambahkan semua 10 itu. Ya, rumusnya adalah Sn sama dengan A kali 1 dikurang S pangkat N per 1 kurang F. Oke, udah? Kemudian kita lihat sedikit. Yang nomor 1, benar nggak ini barisan geometrik? 100, 200, 400. Benar. Ya, dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2. Oke, yang nomor 2. Salah. Nomor 3. Benar. Nomor 4. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, Ibu mau informasikan materi selanjutnya. Jadi untuk tema selanjutnya materinya ada deret ketiga. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah barisan dan deret geometri dengan rumus yang sudah kalian hitungkan tadi. Oke? Sekarang sebelum kita akhiri, kita breaking ya untuk terakhir. Boleh ya? Ini nggak lama ya? Udah, baca dulu. Itu sama kayak tadi. Itu kecil, ya. Nih, nah, oke. Jelas ya semuanya? Oke. Kecil cinta. Kita kecil, kita